Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tugas statistika deskriptif, dan kami di sini beranggotakan 5 orang, yaitu yang pertama saya sendiri, yaitu Muhammad Syaiful Soleh, dan yang kedua yaitu Muhammad Priyanka Fahmi Kumboro, yang ketiga Bayu Eriawan, yang keempat Fatimah, dan yang kelima yaitu Dida Farida. Ya, definisi statistika: ilmu pengumpulan, menata, menyajikan, menganalisis, dan menginterpretasikan data menjadi informasi untuk membantu pengambilan keputusan yang efektif. Dan yang kedua yaitu tujuan. Sini tujuannya adalah untuk menyajikan data mentah yang diperoleh dari populasi atau sampel menjadi data yang tertata dengan baik sehingga bermakna informasi bagi pengambilan keputusan manajerial. Yaitu langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, memahami masalah dan jawaban yang diperlukan. Yang kedua, mengumpulkan data yang sesuai dengan masalah dan tujuan. Yang ketiga yaitu menata data mentah ke dalam distribusi frekuensi. Yang keempat yaitu menyajikan data distribusi secara grafik. Yang kelima yaitu menarik kesimpulan mengenai permasalahan. Ya, di sini ada data pendapatan toko Mama Fadlan di bulan Januari tahun 2023, yaitu di sebelah kiri yaitu data per hari di dalam bulan Januari itu tertera di situ, dan yang di sebelah kanan yaitu data pendapatan mulai yang terkecil hingga yang terbesar, dari pendapatan hingga 200.000 hingga ke 860. Dan di sini ada kelas, yaitu kita memiliki 6 kelas, yaitu intervalnya 200 sampai 310. Adapun mencari nilai frekuensi dan mencari nilai tengah atas, nilai tengah bawah, yaitu ada di slide berikutnya. Di sini kita akan membicarakan tentang bagaimana mencari frekuensi kumulatif. Ya, di sini ada kurang dari 200 itu di data tidak ada. Dan yang kedua yaitu kurang dari 311 itu ada 11 data, kurang dari 421 itu 16 data, dan kurang dari 521 itu 21 data, dan kurang dari 641 itu 21 data, dan yang terakhir kurang dari 751 yaitu 28 data. Dan seterusnya seperti itu. Dan yang ini yaitu lebih dari 310 itu ada 19 data, lebih dari 420 itu ada 14 data, dan seterusnya. Dan next. Nah, di sini mencari nilai interval dan frekuensi. Mencari nilai frekuensi dan frekuensi relatif. Di sini ada intervalnya 200 sampai 350 itu datanya ada 11, dan di intervalnya 311 sampai 420 itu nilai datanya ada 5, dan seterusnya. Dan mencari nilai frekuensi relatif bagaimana caranya, yaitu dengan menaruh frekuensi dibagi 30, karena di sini kita memiliki 30 hari, 30 data dikali 100% hingga jumlahnya yaitu 36,6, dan seterusnya. Dan sedangkan mencari nilai tengah yaitu 200, interval 200 ditambah nilai interval 310 dibagi 2 sehingga jumlahnya 255, dan begitu pula seterusnya. Penyajian data. Istilah-istilah dalam penyajian data. Distribusi frekuensi relatif. Frekuensi relatif setiap kelas dibandingkan dengan frekuensi sebelumnya. Batas kelas. Nilai terendah dan tertinggi pada suatu kelas dalam kurung batas kelas bawah dan kelas atas. Nilai
tengah kelas. Nilai yang letaknya di tengah kelas. Nilai tepi kelas. Nilai batas antar kelas dalam kurung border yang memisahkan nilai antara kelas dengan kelas lainnya dalam kurung nilai tepi kelas atas dan bawah. Frekuensi kumulatif. Penjumlahan frekuensi pada setiap kelas baik meningkat dalam kurung kurang dari atau menurun dalam kurung lebih dari. Selanjutnya di sini ada tata cara mencari nilai data tunggal, modus, dan median. Dan selanjutnya ada tabel yang berisi interval dan frekuensi. Yang pertama 200 sampai 310, frekuensinya 11. Yang kedua 311 sampai 420, frekuensinya 5. Yang ketiga 421 sampai 530, frekuensinya 5. Yang keempat 521 sampai 640, frekuensinya 0. Yang kelima 641 sampai 750, frekuensinya 7. Yang keenam 751 sampai 860, frekuensinya 2. Data berkelompok nilai ke-1 sama dengan 199,5 plus 1 kali 30 dibagi 4/4 kali 110 sama dengan 199,5 plus tambah 7,5 per 11 kali 110 sama dengan 199,5 ditambah 0,68 kali 110 sama dengan 199,5 ditambah 74,8, hasil 274,3. Nilai kedua 310,5 ditambah 2 kali 30 dibagi 4/5 kali 110 sama dengan 310,5 ditambah 12,25 per 11 kali 110. 310,5 tambah 1,11 kali 110 dengan 310,5 ditambah 122,1 sama dengan 432,6. Nilai ketiga 420,5 ditambah 3 kali 30 dibagi 4/11 kali 110 sama dengan 420,5 plus 18,5 per 11 kali 110 sama dengan 420,5 plus 1,68 kali 110 sama dengan 420,5 ditambah 184,8, hasil 605,3. Lanjut data tidak berkelompok. K1N plus 1 dibagi 4 sama dengan 30 tambah 1 dibagi 4 sama dengan 7,75. K2 30 ditambah 1 dibagi 4 sama dengan 15,5. K3 30 tambah 1 dibagi 4 sama dengan 23,25. Selanjutnya materi terakhir yaitu kita bagi dua kelompok karena data yang kita ambil adalah data genap. Data kelompok 1 kita ambil hari pertama sampai hari ke-15 dan kelompok kedua kita ambil hari ke-16 sampai ke-30. Kita juga menghitung data pelanggan yang dihitung per harinya. Dan nilai rata-rata kita ambil di hari ke-8 dan ke-23 dan dibagi 15 jadi hasil perubahannya kelompok 2 dibagi kelompok 1 dibagi hari ke-23 dan hari ke-8 sama dengan 502,3 diambil 421,2 sama dengan 81,1 dan 23 diambil 8 sama dengan 15
jadi 81,1 dibagi 15 jadi 5,4, dan itu total dari nilai perubahan. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.